Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Septiana, NIM 21101010231, Prodi Manajemen, Matkul Akuntansi Manajemen, dosen Pak Ariski Andrinaldo, SE MAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya, kualitas, dan produktivitas. Pertama-tama, marilah kita ketahui dulu arti dari biaya. Biaya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk kelancaran proses produksi, mulai dari barang mentah hingga barang jadi dan siap dijual. Biaya juga merupakan pengeluaran yang manfaatnya dan keuntungannya belum dirasakan oleh perusahaan. Lalu kita harus mengetahui juga arti dari kualitas. Kualitas itu adalah mutu, kualitas juga kepuasan pelanggan. Jadi, produk atau jasa yang berkualitas itu memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi. Di mana 8 dimensi tersebut, yang pertama kinerja, yang kedua estetika, yang ketiga kemudahan perawatan dan perbaikan, yang keempat fitur, yang kelima kecocokan penggunaan, yang keenam kualitas kesesuaian, yang ketujuh tahan lama, dan yang kedelapan keandalan. Selanjutnya, arti dari biaya kualitas. Mengapa biaya kualitas itu bisa terjadi? Biaya kualitas terjadi karena adanya kualitas yang buruk. Jadi, dapat kita simpulkan biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena terdapat produk yang kualitasnya buruk. Adapun 4 kategori biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan. Ini untuk mencegah kualitas yang buruk terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Contohnya pelatihan kualitas, pengujian model, pendesain kualitas. Yang kedua, biaya penilaian. Ini untuk menentukan apakah produk telah sesuai dengan persyaratan ataupun kebutuhan pelanggan. Contohnya review desain, pengujian keandalan, pengujian laboratorium. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Ini terjadi karena produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Contohnya pengerjaan ulang, kerusakan mesin, dan kemacetan produksi. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Ini terjadi karena produk atau jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan. Contohnya komplain pelanggan, kehilangan pangsa pasar, dan penarikan produk. Pelaporan informasi biaya kualitas. Mengapa pelaporan informasi biaya kualitas itu penting? Karena terhadap segi keuangan perusahaan dapat dinilai dengan mudah dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai persentase penjualan aktual. Lalu para manajer memiliki tanggung jawab dalam menilai tingkat kualitas optimal dan menetapkan jumlah relatif yang seharusnya dikeluarkan untuk setiap kategori. Lalu penggunaan informasi biaya kualitas itu untuk memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Contohnya, seorang manajer memerlukan penilaian terhadap biaya kualitas saat ini menurut bagian dan kategori. Lalu, dapat menetapkan harga strategis dan analisis keuntungan. Produktivitas ini mengacu pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output secara efisien. Lalu hubungan antara kualitas dan produktivitas itu, peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Lalu penurunan jumlah unit yang cacat dapat memperbaiki kualitas, sedangkan pengurangan jumlah input yang digunakan meningkatkan produktivitas. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.